Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Pratama. Di sini saya akan menjelaskan cara penyelesaian untuk menjawab latihan pada pertemuan 5, yaitu menggunakan algoritma decision tree atau C45. Nah, sebelum pembahasan, algoritma C45 atau decision tree itu merupakan algoritma yang digunakan untuk membentuk pohon keputusan. Pohon keputusan ini merupakan metode klasifikasi dan prediksi yang bisa dikatakan terkenal. Pohon keputusan berguna untuk mengeksplorasi data, menentukan hubungan tersembunyi di antara sejumlah calon variabel input dengan sebuah variabel target. Selanjutnya, di sini kita memiliki tabel, ada 14 data, yaitu outlook, lalu temperatur, humidity, windy, dan play. Di sini play itu menentukan apakah nanti kita akan bermain tenis atau tidak. Selanjutnya, sebelum melakukan perhitungan, ada baiknya kita mengetahui konsep dari beberapa perhitungan yang akan kita lakukan, yaitu entropi dan gain. Nah, yang pertama dari entropi. Konsep dari entropi merupakan jumlah bit yang diperkirakan dibutuhkan untuk dapat mengekstrak suatu kelas dari sejumlah data acak pada ruang sampel S. Entropi dapat dikatakan sebagai kebutuhan bit untuk menyatakan suatu kelas. Entropi digunakan untuk mengukur ketidakaslian. Nah, di sini terdapat rumus perhitungan entropi dengan keterangan S itu merupakan himpunan kasus, A itu fitur, N itu jumlah partisi S, dan P merupakan proporsi dari SI terhadap S. Selanjutnya, gain. Gain merupakan perolehan informasi dari atribut A relatif terhadap output data S. Perolehan informasi didapat dari output data atau variabel dependent S yang dikelompokkan berdasarkan atribut A, dinotasikan dengan gain kurung S, A. Nah, untuk menghitung gain di sini terdapat rumusnya dan keterangan, yaitu S himpunan kasus, A atribut, N jumlah partisi atribut A, lalu SI jumlah kasus pada partisi ke I, dan S merupakan jumlah kasus dalam S. Selanjutnya, langkah 1. Dalam menghitung entropi dan gain akan dilakukan beberapa langkah. Nah, langkah pertama yaitu menghitung jumlah kasus. Nah, jumlah kasus untuk keputusan yes, jumlah kasus untuk keputusan no, dan entropi dari jumlah semua kasus dan kasus yang dibagi berdasarkan atribut outlook, temperatur, humidity, dan windy. Setelah itu dilakukan perhitungan gain untuk setiap atribut yang ada. Next. Nah, di sini terdapat tabel perhitungan node 1.1 di mana total dari data itu ada jumlah kasus ada 14. Downplay atau tidak melakukan tenis itu ada 4, dan melakukan tenis atau play itu ada 10. Dari data yang ada, dari data outlook ini terdapat 3 data lagi, yaitu 3 kondisi, yaitu cloudy, rainy, dan sunny. Di cloudy sendiri jumlah kasus ada 4, lalu rainy ada 5, dan sunny ada 5. Sedangkan untuk cloudy sendiri jumlah kasus 4 itu melakukan tenis atau bermain tenis. Sedangkan untuk rainy terdapat 5 kasus dengan 1 kondisi dia tidak melakukan tenis atau tidak bermain tenis, dan 4 kali melakukan tenis. Dan yang terakhir dari outlook ini ada sunny. Terdapat 5 jumlah kasus, lalu tidak bermain 3, dan bermain ada 2. Nah, di sini ada jumlah perhitungan entropinya dari data cloudy, rainy, dan sunny.
Lalu yang kedua ada temp atau temperatur. Ada cool, hot, atau mild. Nah, untuk cool sendiri total ada 4 dengan tidak bermain 0 dan bermain 4. Untuk hot ada 4, jumlah kasus ada 4, tidak bermain 2 dan bermain ada 2. Lalu untuk mild sendiri ada 6 dengan tidak bermain ada 2 dan play ada 4 atau bermain ada 4. Nah, untuk perhitungan sendiri cool itu entropinya 0, hot 1 dan mild 0,91. Lalu humidity di sini ada 2 yaitu high dan normal. Jumlah kasus sama yaitu 7. Nah, untuk high tidak melakukan bermain tenis atau downplay itu ada 4 dan bermain tenis ada 3. Sedangkan untuk normal sendiri semuanya melakukan permainan tenis atau play. Dan yang terakhir ada windy, yaitu ada no dan yes. Untuk no sendiri ada 8 dan yes ada 6. Nah, untuk no downplay atau tidak bermain tenis itu ada 2 dan play ada 6. Sedangkan yes downplay ada 2 dan play ada 4. Nah, dari total entropi yang ada dari outlook, temperatur, humidity dan windy di total itu ada 0,86. Nah, dan sedangkan gain dari outlook itu ada 0,25, gain dari temperatur ada 0,18, humidity ada 0,37 dan windy ada 0,005. Nah, dari keempat gain yang ada ini yang terbesar itu ada di humidity. Next, dari hasil perhitungan tadi bisa direpresentasikan menjadi sebuah pohon keputusan dari note 1 tadi, yaitu humidity, karena gain dari humidity itu yang tertinggi. Lalu dari humidity itu ada 2 atribut, yaitu high dan normal. Nilai atribut normal sudah mengklasifikasikan satu kasus, yaitu yes. Sedangkan untuk yang high itu perlu ada perhitungan lagi. Nah, karena dari high tadi itu memerlukan perhitungan lagi, maka ada langkah berikutnya, yaitu langkah kedua. Langkah kedua yaitu menghitung jumlah kasus untuk keputusan yes dan jumlah kasus untuk keputusan no. Lalu yang kedua, entropi dari semua kasus dan kasus yang dibagi berdasarkan atribut outlook, temperatur, dan windy yang dapat menjadi not akar dari nilai atribut high tadi. Setelah itu, lakukan perhitungan gain untuk tiap atribut yang ada. Nah, dari tabel perhitungan tadi kan masih ada yang belum terselesaikan atau nilai dari high itu belum dapat disimpulkan atau belum selesai. Maka dari itu kita lakukan perhitungan lagi menggunakan atribut nilai high tadi. Nah, di sini humidity yang nilai high itu ada 7 kasus. Nah, dengan 4 kasus tidak melakukan atau tidak bermain dan 3 kasus bermain. Dari outlook sendiri ada 3 nilai, yaitu cloudy, rain, sunny. Total cloudy ada 2 jumlah kasus dengan tidak bermain 0 dan bermain ada 2. Lalu untuk rainy jumlah kasus ada 2, tidak bermain 1 dan bermain ada 1. Lalu yang terakhir sunny ada 3 kasus dengan 3 kasus itu tidak bermain semua.
Selanjutnya dari temperatur untuk cool sendiri tidak ada atau 0. Humidity high. Lalu untuk hot itu ada 3 kasus dengan 2 kasus bermain dan dengan 2 kasus tidak bermain dan 1 kasus bermain. Lalu untuk mild sendiri ada 4 kasus dengan 2 kasus tidak bermain dan 2 kasus bermain. Dan yang terakhir windy ada no dan yes. Untuk no sendiri jumlah kasus ada 4 dengan 2 tidak bermain dan 2 bermain. Dan yes total ada 3 kasus dengan 2 tidak bermain dan 1 bermain. Lalu dari data-data yang ada ini dihitung entropi dari setiap atribut hot, log, temperatur, windy dengan total 0,98. Lalu dihitung gain dari setiap atribut juga, outlook, temperatur, windy. Dari ketiga atribut yang ada, gain dari outlook merupakan yang tertinggi, yaitu 0,69. Dari perhitungan tabel not 1.1 dapat kita representasikan menjadi sebuah pohon keputusan di mana atribut dengan gain tertinggi tadi adalah outlook, yaitu sebesar 0,69. Nah, sehingga outlook dapat menjadi node cabang dari nilai atribut high. Ada 3 nilai dari atribut outlook, yaitu cloudy, rainy, dan sunny. Nah, untuk cloudy dan sunny, 2 nilai ini dapat 1 klasifikasi kasus. Untuk cloudy sendiri 1 kasus yaitu bermain atau play, dan sunny ada 1 kasus yaitu tidak bermain. Nah, untuk rainy sendiri masih perlu diperhitungkan lagi. Nah, di langkah ketiga ini kita menghitung jumlah kasus untuk keputusan yes dan jumlah kasus untuk keputusan no. Entropi dari semua kasus dan kasus yang dibagi berdasarkan atribut temperatur dan windy yang dapat menjadi node cabang dari nilai atribut rainy. Nah, selanjutnya setelah itu lakukan perhitungan gain untuk tiap atribut yang ada. Nah, selanjutnya terdapat tabel perhitungan node 1.1.2 di mana entropi dari semua kasus yang dibagi berdasarkan atribut temperatur dan windy yang dapat menjadi node cabang dari nilai atribut rainy. Humidity high dan outlook rainy ini menjadi patokan, yaitu ada 2 kasus, 1 kasus tidak bermain dan 1 kasus bermain. Untuk temperatur sendiri ada 3 nilai, yaitu cool, hot, dan mild, di mana cool dan hot itu kosong, tidak ada kasus, tidak ada bermain atau bermain. Dan untuk mild sendiri ada 2 kasus, yaitu tidak bermain 1 dan bermain 1. Untuk windy sendiri ada 2 nilai, no dan yes. No ada 1 kasus dan yes ada 1 kasus, di mana no itu bermain dan yes tidak bermain. Nah, dari itu dihitung nilai entropinya, dan windy juga dihitung nilai entropinya, menghasilkan nilai 1 total. Nah, untuk gain dari temperatur ada 0 dan windy ada 1. Nah, dari perhitungan node 1.1.2 dihasilkan pohon keputusan, di mana atribut dengan gain tertinggi tadi sebelumnya adalah windy, yaitu sebesar 1, sehingga windy dapat menjadi node cabang dari nilai atribut rainy. Dan ada 2 atribut dari windy sendiri, yaitu yes dan no. Nilai atribut yes sudah mengklasifikasikan 1 kasus, yaitu bermain, dan nilai atribut no mengklasifikasikan kasus tersebut menjadi tidak bermain, sehingga tidak perlu dilakukan perhitungan lagi. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan atau tutur kata yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.